Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membangun ibadah pada minggu hari ini. Dan minggu hari ini kita masih di dalam minggu pekan kesaksian pelayanan GKJW. Untuk itu jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuliakan nama Tuhan memakai kidung jemaat 21 ayat yang pertama. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita sambut panggilan Tuhan dalam ibadah kita saat ini. Dan biarlah di dalam hati kita, pikiran dan jiwa kita mengaku yang demikian. Satu-satunya pertolonganku ada di dalam Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Salam sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Jemaat disilahkan untuk duduk kembali. Saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sekalipun kita sebagai anak-anak Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita, tidak jarang kita merasa memiliki beban yang amat berat, terlebih di dalam kita menjalankan perintah Tuhan. Hal ini disebabkan karena kita seringkali berfokus hanya pada diri kita sendiri, dan seringkali kita mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Oleh sebab itu, pada saat ini, mari kita datang kepada Tuhan, menyerahkan diri kita secara total, karena kita harus sadari bahwa tanpa Tuhan, hidup kita tidak ada artinya. Mari kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan diri kita sepenuhnya, dan kita mohon pengampunan. Allah yang penuh kasih, inilah kami, anak-anak Tuhan, yang seringkali di dalam kehidupan kami lupa akan keberadaan-Mu. Seringkali kami hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatan kami. Ampuni kami ya Tuhan, jika di dalam kehidupan kami belum mampu berserah total di tangan kuasa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, memakai kidung jemaat nomor 441, bait yang pertama, ku ingin menyerahkan. Seluruh hidupku
Jemaat kami undang untuk berdiri. Kepada kita yang dengan tulus hati mengakui setiap kekurangan dan kelemahan kita kepada Tuhan, kita akan menerima berita anugerah-Nya yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11, yang demikian bunyi firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai akan menyertai kamu. Amin. Kita akan menyambut berita anugerah dari Tuhan ini dengan kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 37A, bait yang kedua, Walau Aku Berjerih. Walau aku berjerih dan menangis nanti, apapun usahaku tak menghapus dosaku. Hanya oleh korbanmu kau selamatkan diriku. Jemaat disilahkan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita mempersiapkan hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur atas segala hal yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Ungkapan syukur kami Tuhan, kami wujud nyatakan di dalam kami bersama-sama, belajar untuk mengerti dan memahami akan kehendak-Mu melalui sabda firman-Mu. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu, memohon berkat pertolongan Tuhan, supaya setiap hal yang dilakukan, segala apa yang keluar dari mulut dan lidahnya, benar-benar seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Menyerahkan waktu keberadaan kami sepenuhnya hanya di dalam kuasa Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan yang ada di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yang berbahagia adalah kita yang setia untuk memperhatikan firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin.
Kita sambut dengan kita memuji nama Tuhan, memakai kidung jemaat nomor 152, baitnya yang ketiga. Yesus, kusambut sabdamu. Yesus, ku sambut sabdamu, terimalah pujian dan doa syukur dariku bagai persembahan. Saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, di antara kita pasti ada yang pernah, bahkan suka pergi ke warung, baik untuk membeli nasi atau hanya sekedar ngopi. Salah satu hal yang membuat seseorang suka berada di warung adalah karena sang pemilik warung itu suka mau memberikan pelayanan yang baik dan mampu menyajikan olahan makanan yang enak rasanya. Jika sudah demikian, bukan hanya kita yang akan merasa senang berada di tempat seperti itu, akan tetapi akan banyak orang yang mau dan suka seperti kita. Bahkan tidak jarang orang akan mau dengan sukacita, dengan rela hati untuk menceritakan keberadaan tempat itu kepada banyak orang. Bahkan ada kemungkinan orang itu akan siap mempromosikan, bahkan mau merekomendasikan tempat itu bagi banyak orang. Saudaraku yang kekasih, sebagai anak-anak Tuhan, sudahkah kita mampu mengolah batin pikiran dan tingkah laku hidup kita menjadi masakan yang enak untuk dinikmati banyak orang? Ketika kita sudah bisa mengolah semua itu, maka tidak jarang orang yang dekat dengan kita, orang yang bersama dengan kita, orang yang berjumpa dengan kita akan merasa senang. Bahkan dengan sukacita akan menceritakan keberadaan kita kepada banyak orang. Jika sudah demikian, saudaraku, maka pastilah banyak orang pula yang ingin melakukan hal yang sama dengan kita. Dengan demikian, nama Allah akan semakin dimuliakan banyak orang. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini berbicara tentang perintah Yesus yang ditujukan untuk para murid pada saat itu, dan ditujukan kepada kita saat ini. Perintah yang pertama, saudaraku, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pada saat saya membaca firman Tuhan ini, yang pertama kali terbersit di dalam pikiran saya, apa aku bisa
Dan ketika kita sudah berpikir seperti itu, kita akan merasakan beban yang amat berat sebelum kita mampu melakukan apa-apa. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada saudara-saudara, mari kita berpikir secara sederhana. Bukan apa aku bisa, tapi apa yang harus aku lakukan dalam menanggapi perintah Tuhan ini. Saudaraku, menjadi murid Yesus berarti mengikut Yesus dan melakukan segala perintahnya. Harapannya akan ada dampak yang muncul ketika kita menjadi murid Yesus. Perilaku yang menyerupai Yesus, itulah dampak yang nyata yang harus muncul. Jika hal itu sudah bisa kita nyatakan di dalam kehidupan kita, bukan tidak mungkin banyak orang yang akan tertarik dengan kehidupan kita. Dan bukan tidak mungkin akan banyak orang yang ingin melakukan hal yang sama dengan kita. Nah, mari kita bersama-sama belajar mengolah kehidupan kita, pikiran, keinginan, hati, jiwa kita. Semuanya kita olah menjadi masakan seperti di warung tadi. Kita olah sampai kita bisa menyerupai Yesus. Jika sudah demikian, saudaraku, maka yakin bahwa akan banyak orang yang menjadi murid Yesus. Perkara pertobatan dan menjadi pengikut Kristus itu memang mutlak menjadi wewenang dan bagian Allah. Kita harus ingat di dalam Yohanes 15 ayat 16a, Tuhan berfirman yang demikian, "Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu." Ini tanda bahwa semua itu benar-benar mutlak menjadi hak Allah. Mari kita lakukan apa yang menjadi bagian kita dan biarkan Allah melakukan apa yang menjadi bagiannya. Perintah yang kedua, saudaraku, baptislah mereka dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baptisan adalah tanda atau meterai bahwa kita telah menjadi keluarga besar kerajaan Allah. Baptisan juga merupakan kesaksian atau pengakuan sebagai pengikut Kristus yang harus disampaikan dan diwartakan kepada banyak orang. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, hanya melalui perilaku hidup kita yang meneladan perilaku Kristus, itu yang akan menjadi kesaksian yang nyata. Tinggal perintah yang ketiga. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mengajar memang tugas utama seorang guru. Tapi mengajarkan firman Tuhan bukan berarti Allah memaksa kita, semua orang, untuk menjadi seorang guru.
Mengajarkan firman Tuhan menjadi tugas setiap pribadi yang sudah menjadi milik Allah. Mengajarkan firman Tuhan menjadi tugas setiap pribadi yang sudah menjadi milik Kristus. Mulailah pengajaran itu pada diri kita sendiri dan biarkan orang lain mengajari firman Tuhan melalui laku hidup kita. Karena apa yang dilihat orang, apa yang menjadi perilaku hidup kita, itu akan menjadi guru dan pengajaran bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudaraku yang kekasih, apakah masih terasa berat? Atau merasa tidak mungkin bisa melakukan perintah Tuhan ini? Menutup renungan kita saat ini, Tuhan berfirman, "Ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Kita akan bersama-sama menyambut firman Tuhan ini dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan, memakai kidung jemaat nomor 309, bait yang kedua. Kekasih Tuhan, kami undang untuk berdiri. Kita akan bersama-sama memperbarui pengakuan iman percaya kita kepada Tuhan dengan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan dengan kita menghaturkan persembahan di hadapan Tuhan. Sebagai dasar di dalam kita menghaturkan persembahan ada firman Tuhan yang ditulis di dalam kitab 1 Tawarik pasal 29 ayat 17a yang demikian bunyi firman-Nya. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas.
Bersama dengan ini kita akan memuji nama Tuhan memakai kidung jemaat nomor 287A, bait yang pertama. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Saudaraku yang kekasih, kita akan bersama-sama berdoa. Kita akan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, bersyukur atas sapaan firman-Mu yang sudah kami terima, yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami. Memohon pertolongan Tuhan agar kami mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, setiap saudara-saudara kami yang sedang terbeban berat, setiap saudara-saudara kami yang sengaja ingin menjauh dari-Mu. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Bapa. Kami yakin Tuhan yang Maha Tahu apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kebutuhan setiap saudara-saudara kami. Bersyukur untuk setiap anak-anak Tuhan yang terus membangun kesetiaannya, yang terus setia kepada Tuhan di dalam peribadahan saat ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap rencana jemaat Tuhan. Tuhan terus berkarya di dalamnya. Sekalipun karena virus corona yang senantiasa berada di sekitar kami tidak bisa bertemu setiap saat dengan saudara-saudara kami. Mampukan kami untuk terus memelihara persaudaraan kami, Tuhan, supaya melalui apa yang kami lakukan, melalui doa-doa kami, Tuhan terus membangun persekutuan ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Memohon berkat Tuhan, sehingga persembahan yang berupa benda mati ini terus mampu menghidupkan pelayanan kami di jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan berkarya di dalamnya, sehingga setiap hal yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa dan negara kami benar-benar hanya untuk kedamaian dan kesejahteraan kami sebagai warga negara Indonesia. Tuhan, mampukan kami untuk terus berperan aktif di dalam segala hal menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kami. Tuhan kiranya terus memberi kekuatan kepada kami semua, anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami, yang semuanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan
orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan melanjutkan ibadah kita di dalam kehidupan kita selanjutnya. Dan yang menjadi pengutusan bagi kita ada di dalam Kidung Jemaat nomor 429. Bait yang ketiga kita akan pujikan bersama. Utus kami menjadi saksi. Dengan kerendahan hati, marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan Roh-Nya yang kudus terus membersamai kehidupan kita umat kepunyaannya saat ini, kekal selamanya. Amin. Kidung Jemaat 472, kita pujikan bersama-sama. Ibadah selesai, jemaat kami persilakan duduk kembali. Saat teduh untuk kita semuanya. Selesai, selamat hari Minggu, selamat bersaksi dan selamat melayani. Gusti berkahi.